Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau kasih kalian rekomendasi rumah yang smart, tapi harganya bersahabat. Yuk, kita lihat bareng-bareng rumahnya. Ya, tetangga, mungkin kalian familiar dengan rumah ini. Nah, saya pernah review rumah yang ini nih. Sebelumnya saya udah pernah kesini dan itu dalam waktu 5 bulan udah sold, tetangga. Jadi kalau yang satu ini jangan sampai kelewatan ya kalau memang kalian lagi cari rumah di sekitar sini. Dan sekarang saya lagi ada di Cluster Virtu dari Sutra Nexen. Ini rumahnya punya luas 6 kali 14 meter dengan luas bangunan sekitar 74 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai seperti ini. Di belakang saya ada rumah tipe Voxel, tetangga. Ini rumahnya punya lebar 6 meter, panjang ke belakang 14, tadi saya udah sebut. Berarti dia punya luas tanah sekitar 84 meter persegi. Dari depan rumahnya udah kelihatan modern minimalis ya, tetangga, dengan tarik-tarikan garis yang minimalis dan bentuk atap pelana seperti itu. Cocok banget deh buat anak muda yang lagi cari rumah pertama. Dan di Cluster Virtu ini ada beberapa tipe rumah, tetangga. Yang pertama ada tipe Vixel, kemudian yang kedua di belakang saya ini tipe Voxel, dan kemudian juga ada tipe Texel dan juga tipe Rexel serta Rexel Prime. Dan sekarang kita mau bahas tipe yang Voxel dulu ya nih, tetangga. Nah, tadi saya di depan udah bilang ya kalau rumahnya adalah rumah yang smart, harganya bersahabat. Emang seberapa bersahabat sih harganya? Saya kasih tahu ya di depan. Jadi rumah ini dibanderol mulai dari 675 jutaan rupiah aja, tetangga. Jadi kalau buat kalian yang kira-kira budgetnya masuk, bisa langsung kontak link di deskripsi ya. Sekarang kita bahas mulai dari fasadnya nih. Tadi saya udah sebut juga kalau fasadnya adalah fasad rumah modern minimalis, tetangga, dengan tarikan garis-garis minimalis seperti itu. Dan di depan sini ada beberapa jendela yang proporsional, tetangga. Nanti kita lihat di baliknya ada ruangan apa. Sementara di bagian depan sini ada juga jendela yang terdiri di atas dan juga di bawah. Dua-duanya ini nanti juga kita akan lihat ya, tetangga. Sementara kita bahas dulu carportnya. Karena dia punya lebar 6 meter, jadi dia punya carport yang cukup luas ya untuk menampung kendaraan roda 4 dan roda 2 dan bisa diakses dengan pejalan kaki. Artinya kalian bisa lewat dengan mudah ya, nggak terasa sempit, tetangga. Nah, di sebelah carport nanti seperti kalian lihat di sini ada taman ya, tetangga. Dan ini area hijaunya cukup luas juga. Kalau misalnya kalian punya 2 kendaraan roda 4 atau 2 mobil gitu ya, mungkin kalian bisa extend sedikit untuk area carportnya ke sini nih. Karena ini sekitar kurang lebih ini sekitar 3 meter sampai 4 meter carportnya. Kalian bisa extend lagi 1,5 meter, itu masih enak banget, masih leluasa banget. Tapi kalau kalian sukanya taman, bisa dibuat taman aja seperti ini, tetangga. Dan karena cukup luas, bisa tanam pohon yang lebih besar atau ya mau dibikin ayunan di daerah sini, di area sini bisa juga, tetangga. Oke, untuk material carport dia pakai material keramik yang matte dan dicampur dengan yang struktur. Jadi di sini kalau misalnya hujan atau kebasahan kalian nyuci mobil tetap aman karena bebas licin atau tidak licin, tetangga. Dan di sini untuk material dindingnya di bagian depan di sini dia pakai material seperti batu alam gitu ya looknya, tetangga. Tapi ini adalah material keramik, jadi low maintenance. Kalian nggak perlu ngecat, mudah aja dibersihin. Kalau mau dipel juga bisa nih dinding yang ini, tetangga. Dan kalau dinding yang di sini tentu saja dia pakai cat outdoor ya, tetangga. Warnanya juga bagus, warna hijau. Apa ya kah ini? Yang tahu tulis di kolom komentar, tetangga. Dan nggak cuma hijau, dia terdiri dari 2 warna catnya. Ada yang hijau dan juga ada warna abu-abu yang agak gelap di bagian sana, tetangga. Nah, ini dia. Untuk entrance-nya ada di bagian depan, pintunya juga langsung kelihatan, dan ini jadi membingkai area teras ya. Untuk terasnya naik sedikit sekitar 15 cm. Bisa kalian tempatkan untuk lemari sepatu atau sendal gitu, atau kalau kalian ingin menyimpan di dalam juga bisa. Sebagai gantinya kalian bisa taruh di sini 1 kursi dan juga coffee table yang ukuran small seperti itu, tetangga. Nah, karena tadi saya udah sebut di depan kalau rumahnya adalah rumah yang smart, jadi nggak lengkap rasanya kalau nggak ada fitur-fitur penunjang yang smart. Seperti di sini ada CCTV dan ini udah termasuk ya dalam paket penjualan, tetangga. Dan juga pastinya smart door lock yang juga udah termasuk dalam paket penjualan. Jadi kalian udah tinggal langsung install atau daftarin aja sidik jari atau PIN kalian di
smart door lock-nya ini tetangga. Dan untuk material pintunya, dia pakai material engineering wood yang dilapis dengan lapis HPL nih kayaknya tetangga. Untuk jendelanya dia pakai material aluminium yang di powder coating seperti ini, halus tetangga. Asik ya? Sekarang saya mau ngajak kalian masuk ke bagian dalam. Yuk, ikutin terus. Oke tetangga, sekarang kita udah masuk ke area interiornya. Dan sekarang saya mau bahas lantai satunya dulu ya. Dan ini lantai satunya konsepnya open space tetangga. Begitu masuk langsung kelihatan area living room. Dan ini karena smart living jadi pasti ada smart home di dalamnya. Kita cobain ya. Oke Google, nyalakan seluruh perangkat. Wih, keren ya tetangga. Cuma pakai suara aja bisa kontrol ruangan atau kontrol perangkat-perangkat di dalam rumah. Dan ini sudah termasuk juga dalam paket penjualan. Oke, sekarang ini adalah area living. Area livingnya cukup luas, bisa kalian lihat ini. TV-nya bisa 50 inch seperti ini. Dan ini sofanya bisa lebih besar lagi dari yang ini tetangga. Kalau kalian mau, ini bisa ditambah ukuran 3 orang atau bahkan yang salah satunya L seperti itu. Masih bisa banget. Tapi sesuaikan aja nanti jumlah sofa dengan jumlah anggota keluarga, jangan sampai berlebihan atau bahkan kurang ya tetangga. Dan untuk di area living ini saya disclaimer dulu, untuk furniturnya dia tidak termasuk dalam paket penjualan, jadi hanya smart livingnya aja atau smart home systemnya ya tetangga. Ini furniture di luar paket penjualan, kecuali ada kecualinya. Ini ada bonus AC-nya juga tetangga. Jadi ketika masuk nempatin rumah, kalian nggak usah beli AC lagi karena udah dapat juga nih AC-nya. Cakep ya tetangga. Oke, ini buat inspirasi kalian juga nih. Jadi di samping living, ini kalau di sini ceritanya foyer ya tetangga. Ini buat nyimpen-nyimpen lemari jaket atau barang-barang pribadi. Kunci mobil atau kunci motor bisa disatuin aja. Jadi kalau misalnya mau keluar atau masuk rumah nggak bingung naruhnya atau nggak nyariin kunci di mana gitu. Jadi di sini bisa dimanfaatin. Dan di sini bukaan yang bagian depan tadi. Jadi ini ya memasukkan cahaya lebih banyak lagi ke bagian dalam rumah nih tetangga. Oke, karena ini adalah konsep open space, jadi selain living, di sini juga langsung kelihatan area-area lainnya nih tetangga. Area dapur dan juga area makan atau area dining. Nah, kalau di rumah contoh dapurnya ini dihadapkan ke area outdoor atau area taman ya, karena di sini udah dibuatkan bukaan ke bagian belakang rumah nih. Jadi kalau di baliknya nih di rumah contoh dikasih kompor seperti ini, selain ada cooker hood-nya, dia bisa ada jendelanya, jadi sirkulasi udaranya dari masakan tuh bisa tersirkulasi dengan baik tetangga. Dan ini untuk keperluan rumah contoh aja, sekali lagi saya kasih tahu. Tapi kalian bisa contoh ini, idenya, inspirasinya bisa dibuat seperti ini loh tetangga. Dan ini cukup besar ya, bisa kalian lihat ya. Karena ini lebarnya 6 meter dan dibikin open space, jadi lebar banget ini dapur. Selain kompor, di sini juga ada kitchen sink, masih proper banget. Dan di paling ujung, dia diletakkan sebagai tempat naruh kulkas seperti ini tetangga. Jadi bener-bener proper banget. Jadi layoutnya udah sesuai banget. Dan kalau di depannya ini udah langsung kita ketemu dengan meja makan atau dining area tetangga. Ini meja makannya lumayan gede, ini ukurannya ya. Tapi nggak terasa kegedean karena ini seperti saya bilang tadi ruangannya cukup luas tetangga, jadi ini bisa naruh meja makan yang cukup besar juga ini untuk 4 orang. Bahkan kalau misalnya lagi ada tamu bisa nambahin 1 dan 2 di masing-masing ujungnya tetangga. Oke, di sini ada permainan juga di dinding bagian sini, dia dikasih bronze mirror ya. Ini supaya efek ruangannya terasa lebih luas lagi tetangga. Dan dari tadi kita udah lihat ya lantai satunya dia open space, tapi kayaknya nggak kelihatan ada mungkin toilet atau kamar mandi. Tenang, di sini ada nih. Sini yuk. Nah, jadi kalau lagi ada tamu mau ke kamar mandi atau ke toilet bisa di sini tetangga. Tapi kalau di sini difungsikan ya, dia sebagai toilet aja atau powder room, jadi nggak ada showernya. Tapi tetap sehat nih powder roomnya tetangga, karena dia dapat akses pencahayaan dan penghawaan dari luar. Jadi nggak akan pengap dan tetap sehat ya tetangga. Untuk keramik-keramiknya dia sudah full sampai ke bagian atas, jadi untuk maintenance-nya gampang banget. Kalau misalnya mau dibersihin tinggal dilap aja seperti kayak ngelap kaca gitu ya. Dan kalau udah ditempel keramik full seperti ini, dia jadi bebas lembab. Selain juga karena ada jendela, ada penghawaan di sini ya. Oke, kayaknya karena rumahnya ini layoutnya cakep ya tetangga, kayaknya nggak enak kalau kita nggak lihat bagian belakangnya. Yuk kita lihat. Ini dia. Jadi dia lebar 6 meter tetangga, panjang 14 meter dari mulai ujung carport sampai
ujung taman sana. Dia panjangnya 14 meter, jadi dia dibagi 3 nih. Jadi di bagian depan itu ada area outdoor untuk carport, untuk teras. Di area rumah atau di bangunannya ini ada living. Sementara di layout ketiganya, maksud saya di zona ketiganya ini, dia adalah area teras belakang ataupun area taman. Terserah kalian nanti mau dijadikan apa, tapi saya mau ajak kalian lihat dulu nih. Nah, cakep ya? Dia masih punya taman belakang yang luas banget ya. Menurut saya ini taman belakang yang cukup luas, mengingat ukurannya 6 kali 14 meter. Kira-kira di sini masih ada space sekitar 4 kali 6 meter. Bisa dijadikan macam-macam, ini bisa dijadikan beberapa ruangan. Kalau misalnya saya, di sini saya akan jadikan, ya, seperti ini tetangga. Ini ada area service atau area laundry di sini. Jadi masih bisa disekat sekitar 1 meter hingga 1,20 meter aja. Nanti kalian bisa taruh jemuran di baliknya dan tetap private. Artinya nggak akan kelihatan dari bagian sini tetangga. Jadi masih bisa dinikmati tamannya tanpa harus melihat jemuran. Nah, jadi fungsional banget ya. Di sini udah disimulasikan tetangga, udah ditaruh mesin cuci juga. Tinggal dikasih sekatnya aja, tinggal buat sekatnya aja di sini. Cakep ya. Ini juga simulasi sebagai meja, misalnya mau setrika segala macam atau meja perlengkapan kalau mau barbekyuan juga bisa tetangga. Dan di sini karena tamannya cukup luas, nah di tengah-tengahnya ini disimulasikan sebagai area bersantai di teras belakang rumah nih tetangga. Misalnya kalian punya kebutuhan kamar yang lebih, di sini masih bisa banget tetangga, bisa jadi kamar nih di bagian belakang rumah ini. Karena ini untuk ke sananya sekitar 4 meter, jadi oke banget sih menurut saya. Dan enaknya lagi punya taman di bagian belakang, artinya kita punya penghawaan ke bagian belakang rumah. Artinya di sini kamar-kamar yang di atas itu masih bisa punya jendela ke bagian belakang rumah ya. Dan di atas jendela ada detail yang menarik, jadi itu ada topi-topian supaya mencegah tampias ya, jadi nggak terlalu banyak air yang akan terkena jendela itu. Jadi peluang bocornya makin sedikit tetangga. Nah, ngomong-ngomong soal jendela, jadi di bagian belakang sini aksesnya berupa pintu yang cukup besar ini tetangga. Nah, ini bisa jadi pintu, bisa jadi jendela, ya multifungsi lah ya. Kalau misalnya nggak dibuka, dia jadi sumber cahaya bagi ke dalam rumah. Tapi kalau kalian mau buka juga, mau dapat udara, tinggal dibuka, depan dibuka jendelanya, jadi cross ventilation di sini tetangga. Dan ini dia materialnya pakai material aluminium dengan lebar kurang lebih masing-masing daun pintunya adalah 1 meter, jadi total lebarnya sekitar 2 meter, tingginya sekitar 2,2 meter nih tetangga. Jadi ini udah oke banget ya. Kita lihat lagi dalamnya. Oke tetangga, lantai 1 udah kita bahas dan sekarang waktunya kita bahas lantai 2-nya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu tangganya nih. Tangganya dia pakai railing besi hollow dengan handle kayu solid. Dan untuk anak tangganya dia pakai granite tile seperti ini tetangga. Ketinggiannya pas, dia masih di bawah 20 cm, jadi ketika melangkah tidak terasa capek. Dan ini ada yang menarik ya, ini plinnya juga ujungnya dibuat lurus. Biasanya kan ada yang buat zigzag gitu ya, ada yang dibuat lurus. Kalau kelebihannya yang dibuat lurus ini mungkin buat kalian yang suka tampilan simple ini lebih cocok ya. Dan di sini juga untuk pencahayaan dan penghawaan ada jendelanya di bagian sana tetangga. Jadi nggak pakai skylight, dia pakai jendela yang mengarah ke bagian depan rumah. Untuk tangga ini ketika masih ada matahari kayaknya nggak perlu nyalain lampu. Oke, sekarang kita lihat lantai 2-nya. Ya, tetangga, sekarang kita udah ada di lantai 2 dan di tipe Voxel ini seluruh kamarnya ada di lantai 2 tetangga. Seandainya kalian perlu kamar di lantai 1, kalian bisa pilih tipe Texel dan juga Rexel. Itu terdapat satu kamar di lantai 1-nya. Sekarang kita mau lihat kamar pertama, yuk. Nah, ini dia. Paling luas ini ya tetangga. Jadi walaupun lebar 6 meter, tapi ini masih punya kamar yang terasa sangat luas. Ini lebarnya sekitar 3,5 meter untuk kamar yang ini. Dan ini punya panjang ke bagian depannya itu sekitar, kalau sampai pintu kamar mandi ya, sekitar 5 meter tetangga. Dan di sini dapat penghawaan dan pencahayaan ke bagian belakang rumah yang tadi saya kasih tahu itu. Jendelanya yang ini nih tetangga. Jadi kamar master bedroom punya view ke bagian taman belakang rumah. Dan di sini bisa kalian contoh nih inspirasinya tetangga. Di sini dia pakai kasur ukuran king dengan wall panel di bagian belakangnya. Bisa dicontoh juga dan juga bisa dikasih nakas yang cukup besar karena ukuran kamarnya yang besar. Dan karena ini master bedroom ya,
Mungkin kalian ada yang suka nonton juga di kamar tidur utama, bisa dikasih TV juga, tapi jangan terlalu banyak kabinet di bawahnya ya. Jadi kalau bisa gantung aja, nggak usah duduk di kabinet TV-nya, supaya sirkulasinya enak, kalian bisa lewat dengan leluasa. Oke, sini yuk. Nah, master bedroom, kamar yang paling luas. Jadi selain area tidur, di sini juga masih bisa dimanfaatkan untuk area rias nih tetangga. Kesananya sekitar 120, jadi masih proper banget untuk duduk. Saya contohin ya. Nah, itu masih proper banget. Ini masih bisa naruh-naruh peralatan make up gitu di sini, masih bisa ditumpuk. Dan di sini dikasih colokan juga, jadi bisa hair dryer mungkin ya. Kalian bisa contoh layoutnya seperti ini. Dan kalau kalian nanya lemarinya di mana? Nah, lemarinya bisa di sini tetangga. Jadi di kamar tidur utama, area tempat tidurnya itu terasa luas karena lemarinya ada di sini. Jadi ada mini walk-in closet ya di sini. Tapi kalau dirasa kurang, kalian bisa manfaatin di sininya. Jadi kalau ini kan terbuka nih, kalian bikin juga tertutup masih bisa. Atau di bagian sana itu masih bisa untuk naruh lemari. Dan karena ini master bedroom, dia tentunya punya kamar mandinya sendiri nih tetangga. Ini kamar mandinya juga cukup luas ya tetangga. Dia punya lebar sekitar 120 cm, panjang sekitar hampir 3 meter atau 2,7 meter gitu ya. Dan dia punya penghawaan dan pencahayaan ke bagian depan. Dan di paling ujung ini adalah area shower, area basah, dan dekat jendela. Jadi sebisa mungkin ini memang akan tetap kering ya, karena dia dapat pencahayaan dan penghawaan dari luar tetangga. Oke, selanjutnya area shower, kemudian ada kloset dan juga wastafel tentu saja, karena karena kamar mandinya modelnya linear seperti ini. Ini bisa jadi inspirasi juga nih, ambalan-ambalan seperti ini tetangga. Mungkin kalian bisa naruh tempat sikat gigi ataupun pasta gigi gitu ya. Jadi ngambilnya nggak ribet, mau naruh handuk juga nggak ribet, nggak perlu gantung-gantung karena bisa ditaruh aja tanpa harus buka-buka. Oke, menarik. Oh ya, untuk lantai kamar mandi dia pakai yang matte ya, jadi nggak licin sama sekali tetangga. Sementara untuk lantai di ruangan-ruangannya, dia pakai granit tile yang glossy dengan motif marmer seperti ini. Oke, sekarang saya mau ajak kalian ke kamar kedua yang tepat berada di sebelah kamar tidur utama. Sini ya. Ini adalah kamar kedua, jadi ini adalah simulasinya sebagai kamar tidur anak tetangga. Modelnya seperti ini, warna-warnanya juga seperti ini, dan dia dapat bukaan yang mirroring aja dengan kamar tidur utama. Jadi dia ukuran jendelanya sama dengan yang di kamar tidur utama ya tetangga. Bisa kalian lihat ini jam 10:30, tapi pencahayaannya seperti ini, masih nyaman banget tetangga. Dan di sini nekuk ya seperti ini. Ini bukan lemari tetangga, tapi dia nanti ada sesuatu di baliknya. Kita lihat sama-sama. Tapi di ujung sini masih bisa ditempatkan kasur ukuran single ya. Kalau ini kan ukuran anak kecil banget nih, artinya masih ya mungkin batita bahkan balita gitu. Ini kasurnya seperti ini. Tapi misalnya udah SD atau anak umur belasan tahun masih bisa kasurnya sampai sana tetangga. Ukuran 120 kali 2 meter masih bisa ke bagian sana tetangga. Ya, enak ya kamarnya ya. Di sini juga masih bisa menempatkan untuk ya meja belajar karena di pojok begini, ataupun kalau nggak perlu meja belajar ya jadi nakas aja bisa. Dan di sini lemari pakaiannya nih. Nah, jadi walaupun kompak ukuran kamarnya masih bisa menaruh perlengkapan pribadi gitu. Oke, sekarang saya mau ajak kalian ke ruangan selanjutnya. Jadi ada 3 kamar. Barusan kita lihat kamar kedua, tapi sebelum lihat kamar ketiga, saya mau ajak ke sini dulu. Jadi ini adalah sharing bathroom atau kamar mandi sharing ya. Modelnya linear, mirip dengan kamar mandi utama di bagian kamar tidur utama tadi, tapi ini versi lebih pendek. Dan ini juga inspirasi nih. Jadi di sini nggak dibobol ke dalam ya dindingnya, tapi dia pakai ambelan kecil buat naruh sabun mandi seperti ini. Di kamar mandi ini juga full semua dinding pakai keramik sampai ke area ceilingnya. Di sini bisa kalian manfaatkan untuk area basah, kasih penutup aja kalau memang ingin tetap kering di bagian luarnya, karena ini adalah area kloset dan juga wastafel. Oke, sekarang waktunya saya ajak kalian ke kamar terakhir dari rumah. Ini dia kamar tidur ketiga. Nah, kalau di rumah contoh disimulasikan sebagai kamar tidur anak perempuan ya tetangga. Dari nuansanya, warnanya seperti itu. Dan ini adalah lebih luas daripada yang kamar kedua tadi. Dan dia dapat pencahayaan dan penghawaan ke bagian depan rumah. Kalau dirasa terlalu besar atau intensitas cahaya terlalu banyak, bisa dimanfaatin
kalian bisa contoh ini pakai Venetian blind seperti ini. Ini yang model seperti ini namanya Venetian blind ya tetangga. Nah, ini kelihatannya lebih minimalis, lebih cantik aja. Atau kalian mau yang lebih simple, bisa pakai yang roller blind gitu ya. Jadi dia satu lembaran gitu sekali gulung. Tapi kalau misalnya mau cantik, bisa pakai Venetian blind seperti ini. Selain kasur, di sini bisa kalian lihat ada meja belajar, dan ada lemari. Ini sengaja dibuat terbuka buat simulasi aja ya. Tapi nanti kalau butuhnya lemari tertutup, ini masih bisa banget kok. Karena dia punya kedalaman sekitar 60 cm, lebar sekitar 1,5 atau 1,7 cm. Seperti itu. 1,7 meter maksud saya. Ya ini masih proper banget ya, tetangga. Tuh, bisa kalian lihat ya. Untuk tinggi ceiling ini sekitar di bawah 3 meter. Ini sekitar 2,8 ya. Jadi kalau kalian pakai pendingin ruangan, ini cepat terasa dingin. Dan kalau mungkin kalian dari tadi sadar, ini kenapa nggak ada pintunya? Tenang, nanti kalau misalnya kalian beli rumahnya, dapat kok pintunya. Ini sengaja dilepas supaya memudahkan kalian ketika survei ataupun visit rumah contohnya. Dan saya masih punya beberapa informasi menarik lainnya. Check this out. Sutra Nexen ini nggak sekadar menawarkan hunian yang smart, tapi juga gaya hidup smart. Cocok buat milenial dan Gen Z yang gaya hidupnya dinamis dan fleksibel. Punya smart facility namanya Nexen Hub, ada meeting pod, solar charging station, studio podcast, communal space, dan green area. Kita bisa tetap produktif atau refreshing tanpa ribet keluar rumah. Dengan konsep smart living dan smart facility, Sutra Nexen ini worth it banget buat investasi. Secara lokasi, aksesnya cuma 3 menit dari exit tol Balaraja Timur. Menariknya nih, bakal ada akses MRT Balaraja di depan kawasan. Terus, ada tol Serpong Balaraja dan shuttle ke stasiun dan Jakarta dari dalam kawasan. Nah, dengan akses dan fasilitas tadi, harga rumah di klaster Virtus Sutra Nexen ini mulai dari 675 juta rupiah. Dijamin bisa bertambah lagi nih nilai ke depannya. Mereka lagi buka periode NUP dari tanggal 16 Mei dan nanti pilih unit di tanggal 14 Juni 2025. Nah, harga yang tadi itu spesial di periode ini tetangga. Setelah itu harganya pasti akan naik. Saya ingetin lagi ya, cuma kurang lebih dari 5 bulan klaster satunya langsung sold out. Nah, sekarang mereka lagi launching klaster kedua nih. Dan ini jadi kesempatan buat tetangga online biar rumah worth it kayak gini nggak ketinggalan lagi. Langsung ambil NUP-nya dengan 5 juta rupiah aja. Buat info lebih lanjut, bisa kontak @sutranexen di Instagram atau klik link di deskripsi ya. Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!